Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah diberikan karohmah, hidayah, kesehatan dan umur yang panjang sehingga kita bisa berkumpul di sini ya. Sama-sama kita bertolabul ilmi ya. Dalam kita menjalankan bagaimana perjalanan diri. Perjalanan diri adalah perjalanan sir bagi Allah, bagi kita semua yang belajar untuk mengukuhkan ketauhidan kita kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa obor dari alam kegelapan sampai alam yang terang benderang saat ini yang telah kita rasakan. Dan kita membacakan salawat bagi beliau. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, sebelum kita lanjut, ya silakan kalau ada yang mau ditanyakan, ada yang mau dibicarakan atau bernarasi, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Udah paham hakikat itu salam itu, Bang Andi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bang Ambah. Udah pada paham ya hakikat Assalamualaikum? Alhamdulillah sudah. Ya, mungkin ada yang mau dijelaskan ya hakikat dari salam itu ya saat kita mengucapkan assalamualaikum ya kepada seseorang. Saat kita mengucapkan assalamualaikum kepada seseorang itu sama halnya kita mengucapkan salam dalam tahiyat akhir sholat kita. Itu sama itu. Ya. Nah, gitu. Itu sama sebenarnya, tidak berbeda. Makanya saat kamu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dalam tahiyat akhir sholat, itu kamu memandangnya kemana? Ya, yang kamu sebut kamu itu yang mana? Assalamualaikum itu yang kum itu yang mana? Ya, orang yang sudah mampu mengucapkan assalamualaikum dan dia tahu kiblatnya, ini sebenarnya yang dikatakan dengan satu pada yang banyak, banyak pada yang satu. Ya, sama itu di dalam sholat. Ya, saat kita duduk dalam tahiyat akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita menghadap ke kanan, ini kita melihat siapa? Ya, begitupun juga kita sama-sama bertemu ya, sama-sama ya, ataupun seseorang itu bertemu dan mengucapkan assalamualaikum ya, dan dia mengucapkan waalaikumsalam ya, itu sama sebenarnya. Ya, kita menyaksikan diri kita sendiri, tapi dia terjadi yang kum itu terjadi pada diriku ya, gitu. Dan yang mengucapkan waalaikumsalam, dia mengakui ya bahwa sesungguhnya aku ini tidak beda dengan dirimu. Artinya dia tidak mendustakan, dia mengakui. Makanya dalam kita sholat itu, dalam tahiyat akhir itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ini kepada siapa? Seluruh manusia. Kita menyaksikan diri kita itu
semua manusia yang ada di dunia itu datangnya dari diri kita. Artinya di situ hakikatnya itulah dirimu yang satu. Ya, dan kita menoleh ke kiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di situ juga kita memandang alam semesta ini, ya, langit dan bumi beserta isinya itu juga sebagian dari dirimu. Di antara dua ini, langit dan bumi ini dan seluruh manusia ini, kamu memperlihatkan. Ya, tujuannya ini kamu memperlihatkan antara dua ini kepada manusia dan kepada langit dan bumi, bahwa kamu itu memperjalankan ketuhanan. Artinya perjalanan Tuhan. Kamu memperlihatkan. Dan disaksikan oleh mereka, disaksikan oleh manusia, dan disaksikan oleh langit dan bumi beserta isinya. Begitupun juga kita berjumpa dengan seseorang, assalamualaikum. Ya, sesungguhnya kamu itu datang dari saya, sama halnya seperti itu. Ya, cuma saya yang bentuk yang mengatakan duluan assalamualaikum, artinya saya adalah sirnya yang menyebabkan zohir itu. Ya, sesungguhnya kamu ada karena saya, sama itu. Dan yang mengatakan waalaikumsalam itu dia mengakui, iya saya mengakui. Ya, sama dengan bala sahidna. Saya yang menyaksikan itu. Saya yang lihat, saya yang tahu bahwa sesungguhnya aku datang daripada juga dirimu. Itu kiblatnya itu, assalamualaikum. Ya, ilmu yang paling tinggi itu assalamualaikum. Kalau ini kiblatnya kena, sahabat beriman, itu apa yang kita ucapkan, kita sambung dengan warahmatullahi wabarakatuh, itu langsung diijabah oleh Allah. Yang penting tahu kiblatnya tadi. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, keselamatan bagi dirimu. Gitu. Makanya orang yang mengucapkan antara salam ini, antara dua ini, itu mereka saling menjaga. Ya, dalam keduniaan itu, dalam kemanusiaan itu, mereka itu saling menjaga tuh. Ya, saling menjaga. Makanya ucapan tadi dia menjadikan perbuatan. Ya, dia menjadikan perbuatan. Saling menjaga apa? Saling menjaga dalam keselamatan dunia dan akhirat. Gitu, sama tuh dengan duduk tahiyat akhir sama salamnya tuh. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya yang duluan mengucap, berarti saya yang duluan tuh. Berarti saya sebagai asalnya. Ya, sebagai asalnya yang menjadikan dia itu atau kamu, ya, atau fayakun, atau kum, ya, atau dia. Dia duluan. Berarti yang ngomong itu adalah usulnya. Yang pertama ngomong adalah asalnya, dan yang menjawab akan adalah usulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dia mengaku itu. Ya, sesungguhnya aku datang daripada dirimu. Ya, artinya sama kita. Apa yang sama di dalam diri kita? Ya, kalau zohirnya itu kan, ya, kita sudah tahu itu bukan milik kita. Ya, kalau zohirnya itu kan udah tahu tuh, itu bukan kita itu, ya. Yang sama itu adalah nafas. Ya, dia bernafas, kita bernafas, itu yang sama. Itu yang satu itu. Ya, bukan wajahnya, bukan zohirnya, karena zohir itu sahabat beriman tidak bisa kita mengakui saat kita masih menginjak bumi ini, nggak bisa. Nggak bisa kamu merasa memiliki itu zohir saat kamu masih menginjak dunia, masih menginjak bumi. Kalau kamu menginjak bumi berarti kamu berzohir, berarti kamu hidup tuh. Ya, gitu. Makanya kalau ada yang berzohir berarti dia hidup.
Ya, gitu. Jadi kita udah tahu ya, kiblatnya assalamualaikum sama dengan duduk tahiyat akhir. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan. Ya, berarti kita harus nyatakan itu ya, perjalanan sirnya Allah itu dalam bismillah itu kepada manusia itu. Ya, ini sebagai amanahnya ya, amanah thayyibatulillahnya. Dan kita menoleh ke kiri, assalamualaikum, berarti itu semua ya, langit dan bumi beserta isinya tuh. Kita juga harus buktikan perjalanan Tuhan itu. Ya, biar langit dan bumi itu melihat. Gitu. Ya. Makanya ini namanya mengambil ikrar, ya. Karena kamu sudah mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Ya. Karena kamu sudah berjanji asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan yang berjanji di sini sahabat beriman dan yang membuat janji seperti ini orang yang sudah makomnya kepada Ibrahim. Sudah sadar. Ya. Dia sudah sadar tuh. Berarti kalau yang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah ya dalam tahiyat akhir, lalu dia membawa dengan nama dengan makom Ibrahim, ya. Itu berarti yang berucap itu orang sadar tuh. Ya. Yang berucap itu berarti orang sadar. Kalau dia tidak sadar, ya, hatinya itu tidak akan mampu mengucap asyhadu alla ilaha illallah. Ya, tidak akan mampu. Tidak ada manusia yang mampu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah selain dirinya sudah duduk di dalam makom Ibrahim, alif barohim, kesadaran. Ya, itu. Makanya sebenarnya seperti itu jalannya tuh tauhid itu. Tapi kalau dia belum sadar, lalu dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, itu dia sebenarnya itu dia mengumpul-ngumpul dosa. Ya, dia sedang menimba dosa itu. Dia sudah mengatakan Tuhan itu satu, tapi dia senantiasa bersekutu tiap hari itu. Ya, ini kan permainan ini, munafik ya. Jadi kita tiap harinya, tiap detiknya itu menimba dosa. Makanya orang yang mengucapkan seperti itu, berarti dia sudah sadar. Ya, sudah sadar betul-betul tuh, ya. Karena di situ ada makom Ibrahim. Ya, makanya kenapa salawat itu sunnah, tapi diwajibkan di dalam sholat. Padahal dia sunnah. Ya, kenapa diwajibkan di dalam sholat? Mana dalilnya? Di dalam Al-Quran mengatakan, sesungguhnya Muhammad itu bukan seorang ayah dari anak laki-laki, bukan manusia dia. Ya, makanya dia bisa masuk di dalam wajib itu, fardu itu, salawat itu. Ya, untuk dia bagaimana menerangkan bahwa yang Muhammad yang dimaksud ini bukan seorang bapak. Ya, bukan seorang bapak dari anak laki-laki. Ya, berarti Muhammad ini adalah si sifat. Yang mana sifatnya? Yang bismillah itu. Ya, itu diri sifat kita, diri fitro namanya. Kalau nggak pakai ini manusia, sahabat beriman, nggak mampu dia berhadapan kepada Tuhan, nggak mampu, nggak bisa. Nggak bisa, dia harus seperti itu. Dia harus menjadi diri yang fitro itu, baru dia mampu, baru diloloskan, baru diperbolehkan atau dihalalkan dia berjumpa dengan Tuhan. Baru dihalalkan dia berjumpa atau dia melihat atau dia menyaksikan ya wujudnya Allah itu. Tapi kalau belum dia fitro itu, dia belum fitro, belum bisa. Karena Allah ini sahabat beriman, satu titik pena ya sebagai warna tinta hitam ya, contohnya ini buku ya warna putih, lalu kita titikkan di tengah-tengah itu warna hitam, itu Allah nggak mau.
Ya, Allah nggak mau seperti itu. Dia maunya nggak ada titik itu, nggak mau dia betul-betul bersih. Nah, dan di sini kita mulai merenungi, lalu bagaimana dengan diri kita? Kita merenungi bagaimana dengan diri kita selama ini, ya kita sholat, kita mengerjakan ibadah, kita mulai berpikir di situ. Allah senang kamu berpikir. Ya, dengan cara berpikirnya bagaimana hati kita sampai kepada Allah. Artinya pikiranmu itu kesadaran. Allah paling suka itu. Ya, makanya Allah itu mengatakan berpikir itu di dalam Al-Quran itu berkali-kali. Ya, bagi orang-orang yang berakal, bagi orang-orang yang berpikir, itu berkali-kali berulang-ulang. Ya, berpikir secara bagaimana? Berpikir secara kesadaran. Berakal secara kesadaran. Seandainya sahabat beriman ada titik itu, ya, titik di sebuah buku itu dan tinta warna hitam, ini walaupun jidatmu ini sampai hitam, itu tidak diterima. Nggak diterima. Yang diterima perbuatan kita itu sahabat beriman yang betul-betul disaksikan oleh Allah, baru diterima tuh. Kalau nggak disaksikan oleh Allah, nggak diterima. Lalu bagaimana Allah menyaksikan kita? Ya, bagaimana sehingga perbuatan kita ini disaksikan oleh Allah? Berarti kita harus mulai menjaga dan memelihara pandangan kita, penglihatan kita. Kita sudah tahu hakikatnya pandangan diciptakan bukan untuk melihat kejelekan orang. Ya, diciptakan bukan melihat untuk kekurangan orang, bukan melihat bagaimana kejayaan orang. Ya, dengan kita sudah paham bahwa mata kita ini, ya, dijadikan untuk gunanya untuk melihat diri sendiri. Ya, dan kamu harus betul-betul yakin di situ bahwa yang melihat ini bukan saya. Ya, yang melihat itu adalah rasanya Allah. Ya, apabila setiap kita melihat ini lalu kita munculkan akal kita, ya udah ego yang ada tuh, kita melihat diri kita tuh selalu nyata. Karena kamu melibatkan akalmu di dalam kamu memandang. Ya, gitu. Bagaimana cara kita untuk kita membersihkan pandangan kita? Ya, saat kamu melihat, ya, janganlah melihat kepada rupa. Janganlah melihat kepada kedudukan. Janganlah melihat kepada pangkat dan jabatan. Ya, tapi kamu belajar untuk melihat seseorang itu di sebalik yang menciptakan dia. Belajar dari situ dulu. Mana yang menciptakan dia itu? Ya, itulah nafas. Ya, belajar kita melihat hidup mereka. Ya, jangan lupa mereka, jabatan mereka di sebalik yang menciptakan mereka. Siapa yang menghidupkan mereka adalah nafas. Kita melihat itu nafas itu kepada mereka. Kalau kita kiblatnya setiap hari memandang seperti itu, insya Allah akan terbiasa sahabat beriman. Ya, kalau kita biasakan tiap hari itu kalau kita melihat orang di sebalik yang menciptakan dia, itu lama-lama terbiasa. Jadi saat kita melihat lagi tidak ada lagi perbedaan. Ya, tidak ada lagi berbicara tentang jabatan, tidak ada lagi berbicara tentang dia jelek, saya ganteng, dia cantik, saya ini udah nggak ada. Karena kita tidak lagi melihat di situ. Kenapa kita tidak diizinkan untuk melihat di situ? Ya, karena ini adalah perjalanan, ya, menuju fana. Dan sampai apabila itu sudah sadar, artinya sudah biasa apa yang kamu lihat, lalu kamu memandang dirimu itu ya udah, apa adanya udah. Kalau kamu melihat dirimu itu ya apa adanya. Ada jarimu ke nggak ada ke, tanganmu nggak ada ke, ada ke.
ya kakimu buntung tak ada kek, itu tidak lagi jadi masalah bagimu. Kamu jelek, kamu miskin, kamu kaya, itu tidak lagi jadi masalah bagimu. Kamu senantiasa tenang, karena itu udah nggak jadi masalah. Orang mau hina, orang mau rendahin, ya udah nggak apa-apa. Ya, karena itu tidak lagi jadi masalah. Karena kita duduknya bukan lagi di situ. Dengan cara memandang kita tadi. Ya, begitu. Itu ya, pandangan itu. Makanya pandangan itu yang dia akan sebagai saksi, sahabat beriman. Ya, basar itu, dia sebagai saksi nanti. Dikumpulkan manusia di padang mahsyar, sahabat beriman, ya. Ada cahayanya yang menutupi tubuhnya, ada cahayanya yang hanya menutupi wajahnya, ada cahayanya juga di kepalanya cuma sedikit saja, ada yang cahayanya warna biru, warna hitam, warna kelam, warna ungu, pokoknya macam-macam warna tergantung dari makom-makom kita, perjalanan kita di dunia. Ya, orang mencuri dia berjalan dengan lidahnya. Ya, dia memotong tangannya tuh dia. Orang yang begitu pokoknya diperlihatkan di situ. Ya, segala perbuatan manusia itu diperlihatkan. Ya, begitupun juga orang yang berjalan kepada ketuhanan dilihat itu. Cahayanya ada yang menutupi wajahnya ya. Mungkin cahaya warna ungu atau jernih atau bagaimana putih. Ya. Dan di depan itu sahabat beriman, dan di depan banyaknya manusia ini hanya ada basar di situ. Hanya ada pandangan di situ. Karena dia yang menyaksikan. Karena dia tidak mati, basar itu. Pandangan itu tidak mati, tidak musnah. Ya, ya ayuha basar, sini kamu, dipanggil oleh Tuhan. Ya, apakah saat kita itu masih bisa bicara? Tidak ada bicara di sana. Ya, seperti kita bicara di pasar itu nggak ada. Ya, begitu. Ya, apa susahnya sahabat beriman kalau kita memperjalankan diri kita itu di dunia yang lebih baik? Karena semua itu ada perhitungan. Saat kamu melangkah keluar dari rumah itu diperhitungkan. Tidak akan berbeda dengan langkahmu di akhirat nanti. Tidak akan beda, itu sama itu. Jadi perbanyaklah membuat langkah itu dalam kebaikan, dalam kebaikan dan kebenaran itu. Kamu hari ini mencaci, kamu hari ini bagaimana menghujat, sama itu nanti di sana juga begitu. Dan ini tidak ada siapa yang menyiksamu selain kebiasaan-kebiasaan itu yang menyiksamu. Omonganmu itu yang menyiksamu. Allah itu tidak menyiksa, karena Allah bukan maha penyiksa. Tapi sebenarnya sahabat beriman, itu kamu disiksa oleh perbuatanmu sendiri. Allah tidak pernah menciptakan surga, dan Allah juga tidak pernah menciptakan neraka. Ya, itu semua datangnya daripada dirimu. Tergantung dari perjalananmu. Allah tidak menyediakan surga, Allah tidak menyediakan neraka. Cuma Allah mengatakan siapa yang zolim ya udah masuk neraka. Tapi bukan berarti Allah menciptakan neraka. Siapa yang baik ya udah masuk surga. Ya, Masya Allah. Jadi menjadilah seseorang itu yang sesuai dengan nama. Ya, sekurang-kurangnya menjadilah seseorang itu sesuai dengan namanya, yaitu manusia. Ya, manusia itu kenapa dikatakan manusia? Karena manusia ini adalah salah satu mahkota yang diberikan kepada Adam. Ya, siapa yang memberikan dia adalah Allah. Ya, jadi kalau kita sadar kita ini manusia, ya udah, nggak usah lagi seperti hewan. Ya, nggak usah lagi seperti hewan. Mulut kita seperti hewan.
binatang, sahabat beriman, tidak ada cita-citanya binatang itu mau jadi hewan. Ya, tidak ada itu binatang cita-citanya mau jadi manusia, nggak ada. Tapi yang herannya ini manusia kebanyakan bercita-cita ingin jadi hewan. Ya, saya juga heran tuh. Ya, heran kan, kita kan heran. Heran. Geleng-geleng kepala gitu. Karena kenapa orang-orang begitu? Karena dia tidak puas menjadi manusia, mau pengen jadi binatang juga. Ya, tidak puas jadi binatang, dia mau pengen jadi kotoran. Ya, jadi mulutnya itu semua kotoran. Ya, dia tidak puas menjadi kotoran, dia pengen jadi bangkai. Orang begini, sahabat beriman, tidak ada kepuasan bagi mereka. Ya, Masya Allah. Jadi kalau kita memang masih disebut manusia, ya, diri nafsin, diri nafis, ya, bersyukur sahabat beriman. Jadi tampakkanlah sifat-sifat manusia itu. Ya, jangan rupa manusia, hatinya kayak hewan gitu ya, kayak binatang. Ya, berwajah manusia tapi hati kayak binatang ya, kayak hewan. Ya, malu kita dengan martabat kita sendiri. Ya, tertawa semua hewan-hewan tuh. Ya, binatang-binatang itu tidak bodoh. Mereka itu mampu berpikir. Tertawa melihat gelagat manusia. Kenapa dia tertawa? Karena dia lebih rendah daripada mereka. Kita itu lebih rendah daripada mereka. Mereka itu tertawa itu. Ya, saking rendahnya kita sahabat beriman, mereka tidak takut kepada kita. Ya, tidak pernah beradab kepada kita. Anjing berani menggonggong, monyet berani mencakar. Ya, semut berani menggigit, nyamuk berani menggigit, lalat berani menghampiri. Saking dirimu di bawah mereka, tidak terlihat seperti rupa manusia. Terlihat seperti rupa kotoran. Ya. Kalau kotoran itu kan lalat ya, lalat itu. Ya, kalau kita dimusuhi sama binatang itu berarti, wih, betul-betul itu hewan itu. Dia melihat rupa kita itu luar biasa itu. Ya, saking jeleknya mungkin. Ya, saking rendahnya martabat itu sampai tidak beradab kepada manusia. Disitulah mulai kita bagaimana mengkoreksi diri kita. Apa yang salah? Seharusnya mereka itu takut kepada kita. Yang membuat mereka tidak takut tadi itu adalah jiwa kita, hati kita, sehingga aura itu terbuka sesuai dengan tempatnya. Kalau sifatmu jelek ya aura juga kejelekan akan keluar. Aura itu nyata loh sahabat beriman. Nyata dia. Membuka tirai apa yang ada di dalam dirimu. Itu yang terlihat itu kepada hewan tuh. Apa yang terlihat kepada makhluk halus, apa yang terlihat kepada langit dan bumi, apa yang terlihat kepada semua dan kepada pun manusia. Ya, saking rajinnya kita mencaci sahabat beriman, sedikit demi sedikit wajah kita itu berubah. Ya, berubah. Kayak gimana gitu ya, nggak ada mode-mode bahagianya gitu, sinis terus. Ya, dia mempengaruhi wajah sahabat beriman, mempengaruhi wajah, mempengaruhi rambut. Ya, saking pemarahnya kita tidak tahu arah pemarah, ini lama-lama rambut ini keriting nanti. Dia mempengaruhi sahabat beriman tanpa kita sadari.
Ya, marilah kita sama-sama belajar pada diri sendiri. Ya, yang dikatakan ikro itu selalu kamu nyatakan. Apa yang kamu nyatakan? Ya, kebenaran Allah itu yang kamu nyatakan. Setiap langkah, setiap gerakan harus kita nyatakan. Ya, aura itu ngeri ya. Bisa dia, aduh, masya Allah ya. Ya, saking auranya jelek, ya, auranya yang keluar itu tidak bagus. Kita mau gendong bayi itu menangis kita. Ngeliatin kita itu kayak gimana gitu ya, kayak topeng monyet gitu. Ya, nangis itu bayi itu. Ya, saking auranya terbuka itu saking jeleknya terbuka tuh ya. Gitu. Saking bayi itu nggak mau takut sama kita tuh. Ya, apalagi binatang. Makanya saat kamu dilihat binatang itu mereka kayak terganggu. Ini orang ini mau nakutin saya nih. Ya, wajah apa dia ini? Kalau anjing kan dia menggonggong tuh. Seakan-akan dia apa namanya terancam gitu dengan wajahmu itu. Padahal saya nggak ngapa-ngapain, tapi wajah kita itu dia membuatnya kayak terancam dilihat itu. Ya, saking jeleknya aura kita. Ya, gitu. Ya, masya Allah. Sekurang-kurangnya jadilah manusia. Ya, karena di bawah manusia itu ada orang. Orang ada namanya. Ya, jangan kita menjadi nasma ya. Nasma itu tidak ada namanya. Ya, anjing ya anjing, bukan ada anjing Udin. Ya, nggak ada anjing Wati, nggak ada. Sapi Wati nggak ada. Sapi Nur nggak ada. Sapi Budi nggak ada. Sapi ya sapi. Kalau kita ini kan manusia, lalu orang ada namanya. Bangga kita, asma kita. Ya, bangga karena kita diberi gelar dengan kata asma, alif lam lam ha. Mungkin yang lain, yang di bawah mungkin mau ditanyakan silakan. Kita bertanya itu dalam bentuk apa boleh kita kasih salam beda agama? Boleh, ya, boleh. Ya, kalau beda agama itu boleh kita kasih salam, boleh. Ya, Al-Quran itu bukan cuma Islam ya, seluruh umat manusia. Ya, Al-Quran itu bukan cuma untuk orang Islam, tapi seluruh umat manusia. Hakikat sholat, ya kalau dia mengatakan sholat, berarti ini sudah menyangkut ibadah. Pokoknya yang namanya ibadah itu berarti menyangkut Allah. Ya, kalau amalia berarti dia menyangkut kemanusiaan. Amalia itu ya, perbuatan amal. Tapi kalau dia ibadah ini harus menyangkut Allah, harus disaksikan oleh Allah. Ya, kenapa di dalam sholat itu ada kata rukun dan rakaat? Ya, ada gerak dan yang menggerakkan. Ya, kalau ia karena budunya gagal, ya kalau ia karena sta'innya ini gagal, tidak akan pernah terjadi ia karena budu. Ya, kalau ia karena sta'innya gagal. Ya, yang mana yang dikatakan ia karena sta'in? Ya, manusia yang sempurna. Ya, kalau dia belum menjadi manusia yang sempurna, apapun yang dia minta, apapun yang dia hajatkan, ya itu tidak akan menjadi ia karena butuh. Ya, memintalah kepadaku. Dan yang meminta ini adalah wa iya karena stain. Orang-orang yang sudah sempurna.
Ya, kalau kita berbicara tentang sholat. Nah, kalau dia sholat berarti menyangkut ibadah, berarti menyangkut penyaksian Allah. Ya, gitu. Jangan kita hanya pintar ngomong bahwa mayat itu, ya, atau jenazah itu cepat-cepat dikuburkan. Ya, tapi bagaimana biar jenazah ini selamat? Artinya selamat dan cepat itu juga lebih baik. Tapi kalau cuma cepat-cepat, ya, begitu, ya. Jadi sholat jenazah itu, sahabat beriman, itu artinya kalau kita mensholatkan jenazah, artinya Allah itu memberikan perantara kepada kita, ya, dengan kita kirim doa, salawat kepada almarhum ini, ya, kita yang menghantarkan di hadapan Allah. Artinya memang dia memang artinya contohnya yang pergi ini adalah orang yang suci, ya, orang yang suci. Tapi orang yang sholat itu artinya dia juga membantu begitu, ya, membantu, ya, mengiringi gitu. Apa yang dia iringi, apa yang dia kerjanya di situ, apa dia, ya, kerjanya apa orang yang tukang sholat jenazah itu? Kerjanya itu hanya dia memisahkan mana dunianya, mana akhiratnya. Itu saja. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia harus paham siapa yang kembali dan siapa yang tinggal. Jangan semua pergi. Ya, kalau dia semua pergi berarti kekafirannya juga ikut ke sana. Ya, keduniaannya tadi. Itu dia harus paham. Makanya jangan kita hanya sekedar hukum-hukum syarah yang kita percepat. Ya, tapi kita harus tahu hakikatnya. Ya, dan caranya bagaimana? Ya, biar almarhum ini, ya, gitu. Makanya kenapa harus 3 kali gitu, ya. Biar doa-doa kita itu, ya, sampai kepada dia. Artinya doa ini bukan lagi bentuk ucapan, tapi bentuk tajalli. Ya, kenapa harus bentuk tajalli? Karena Allah itu dia melihat kebenaran, dia melihat perbuatan, bukan melihat bicara, bukan melihat bacaan ayat. Allah itu dia melihat perbuatan, perbuatan itulah yang kebenaran, kebenaran itulah dalilku. Kalau dia masih ucapan, itu alam yang berbicara tuh. Ya, dia masih alam. Ya gitu. Sebenarnya ini kita sudah terangkan berulang-ulang. Ya, saat kita mensolatkan jenazah, pertama yang kita tajalikan yang berdiri siapa dulu. Ya, kita sudah mampu kita yang berdiri, baru kita mengangkat takbir. Ya, yang kedua baru kita kirim doa. Ya, kita sudah tahu mana yang kita pisahkan, mana yang kita pulangkan. Yang kita pisahkan apa, yang kita tidak ikutkan apa, keduniaannya. Ya, keduniaannya, hartanya, istrinya, anaknya, itu yang dipisahkan tuh, kolbunya, akhlaknya, akidahnya, agamanya, itu yang dipisahkan. Ya, semua segala perbuatan di dunia itu dipisahkan. Yang kembali itu murni, ya, yang kembali itu tidak berwarna, tidak berbentuk, yang kembali itu yang dipulangkan. Ya, baru yang ketiga yang bagaimana tajalinya? Ya, tajalinya baru kamu membawa wajah almarhum itu atau nama almarhum itu ke dalam hatimu. Ya, usahakan sampai dia bertemu dengan nafasmu nih. Ya, lalu tanda-tandanya apa kalau beliau itu selamat atau memang dia sudah sampai, kita sudah sampai, kita bawa ke sana, ya, berhadapan dengan Allah, itu nanti dia akan datang dalam mimpi sebagai isyarat. Ya, entah dia berpakaian jubah emas beliau, entah dia berpakaian wajah jubah putih bening, ya, atau perak gitu, ya, gitu. Berarti itu dia sudah di atas singgasana.
Ya, dia berada dalam keselamatan. Kenapa harus ada perak, harus ada emas, harus ada perunggu, harus ada gitu, ya? Karena memang surga itu bertingkat-tingkat, tapi dia sudah berada di atas singgasana. Ya, dia sudah berada di dalam surga. Ya, makanya warna itu emas, intan, ya, itu tergantung dari tingkatan mereka, perjalanan mereka tuh. Ya, dia datang memakai baju emas itu, berarti tingkatannya di mana nih? Ya, Firdaus kah? Apa kek? Tingkat 5, tingkat 3, tingkat 2 kek? Ya, bajunya perak. Tapi kalau dia bajunya putih bening, ya, seperti kita melihat angin itu, tapi dia sebagai saripati angin, itu dia duduknya di Firdaus itu, ya, dan wajahnya pun tidak kelihatan. Itu, ya. Pertama berarti tajali, ya, tajali kita siapa yang berdiri. Kedua, baru kita memisahkan, ya, memisahkan mana yang harus dipisahkan ini. Ketiga, baru kita membawa almarhum itu ke dalam hati kita. Ya, siapa yang bawa? Rasa itu yang bawa. Ya, ketuhanan tadi yang bawa. Ya, Rasul yang bawa. Ya, Rasulullah yang bawa. Ya, yang bawa nanti berhadapan kepada Tuhan. Makanya dia Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dia jalannya keselamatan. Karena dia yang kerjanya membawa, utusannya atau utusannya dia. Jadi rasa itulah, ya. Gini, artinya diri yang fitro itu, ya, diri yang fitro, diri yang suci, diri yang sejati. Ya, diri yang kodrat iradat sama basar kalam atau diri al-fatihah itu. Bukan diri al-fatihah, maaf ya, diri bismillah itu. Ya, itu yang dikatakan Rasulullah. Itu yang disebut dengan ruhani. Ya, kalau bahasa hakikatnya Nur Muhammad. Ya, ini ketuhanan, ya, sebagai Robil Alamin yang menguasai tubuh itu. Ya, gitu. Kenapa dia menjadi Robil Alamin? Karena dia sudah ditiupkan ruhnya. Kalau dia masih menjadi rohani, itu belum dia bergerak itu. Sudah sempurna tapi belum bergerak. Karena dia masih berbentuk rohani. Ya, rohani ini dia sudah nyata kepada tubuh kita. Namanya nurani. Saat ditiupkan ruh, baru dia hidup itu, bergerak semua. Ya, baru dia bergerak semua tuh. Sudah ditiupkan. Ini baru disebut dengan Robil Alamin, penguasa. Inilah aras dan kursinya. Ya, sebagai kekuasaan dan kekuatannya. Itu yang kita lihat itu yang kita saksikan, itu yang kita alami, itu yang kita berhubungan itu yang kita saksikan, yang disebut dengan asyhadu. Itu yang dilihat. Ya. Makanya di dalam Islam itu, dalam penyaksian itu tidak ada kata melihat, menyaksikan. Menyaksikan itu kita mengalami, kita berhubungan, dan kita merasakan. Itu yang kita saksikan. Segala iradatnya, segala kekuatan aras dan kursinya. Itu yang disaksikan. Ya. Bukan bentuknya ini, kalau bentuknya ini alam namanya. Jasad kita ini alam. Ya, alam. Gitu. Makanya yang sholat itu, sahabat beriman, apa yang dikatakan di dalam Al-Quran? Ya, apa yang pernah dikatakan di dalam Al-Quran? Ya, tentang bagaimana kita mengimani sesuatu yang gaib itu. Ya, allazina yu'minuna wabil gaib. Ya, kita mengimani yang gaib itu. Lalu yang mana yang gaib itu? Ya, yang mana yang gaib itu di dalam sholat itu? Ya, yang gaib itu siapa yang berdiri dan siapa yang bergerak. Itu yang gaib itu. Ya,
Nah, itu yang gaib. Wa yuqimunas shalah. Artinya di dalam sholat. Nah, itu yang berdiri, itu yang bergerak, itu yang gaib. Ya, dan apabila orang-orang mengimani hal ini, sahabat beriman, itu akan tercapai apa yang dikatakan Rabbi Firli wa rahamni wa juburni. Ya Allah, panjangkan umurku, berikan aku kesehatan, berkah, berikan aku keberkahan, itu akan tercapai. Karena dia sudah menjadi wa iya karena sa'in terkabulah bagaimana wa iya karena budu. Ya, kenapa dia harus nyata? Karena kita ini di dunia. Makanya di dunia ini tidak ada istilah gaib-gaib. Yang gaib itu yang dikatakan tidak terjangkau. Ya, kebesarannya tidak terjangkau, itu namanya gaib. Beda dengan raib. Raib itu tidak nampak, tidak kelihatan. Ya, raib dengan gaib itu beda. Raib itu tidak nampak, tidak kelihatan. Kalau gaib itu tidak terjangkau. Apa yang tidak terjangkau di dalam diri kita? Nah, kebesarannya tuh, gerakannya tuh, hidupnya itu yang tidak terjangkau. Ya, coba kamu hitung itu rongga-rongga di dalam tubuhmu itu. Jantungmu, empedu, kok bisa hidup semua ini? Ya, hatimu, ya, apalagi itu. Semua di dalam tubuh kita itu kok bisa hidup? Nah, ini yang tidak terjangkau, hidup ini. Yang tidak mampu terjangkau oleh kita. Ya, gitu sahabat beriman. Makanya Al-Quran mengatakan, ya ayyuhallazina amanu, ya, apa? Ya, haka tukatihi wa ala ta'mutuna ila wa antum muslimun. Ya, wa antum muslimun. Dia tidak mengatakan tentang agama Islam. Dia mengatakan Islam. Artinya, ya, karena kenapa dia mengatakan Islam, bukan mengatakan agama Islam, karena agama dia sudah menjadi dirinya. Ya, dan dirinya itulah jalan. Jalan inilah agama. Ya, biar kamu mati secara Islam, meninggal secara Islam, bukan meninggal secara agama Islam. Ya, karena hilang agamanya. Agamanya menjadi apa? Dia agamanya menjadi dirinya. Makanya agamanya tidak lagi terlihat, tidak ada lagi perbedaan, karena dia sudah menjadi dirinya. Tapi kalau agama masih terlihat, ya, masih berbeda dengan dirinya, ya, itu yang nampak itu agama itu. Akhirnya ada perbedaan. Tapi kalau agama itu sudah lebur menjadi diri kita sebagai jalannya atau syariat, ini tidak ada lagi perbedaan. Ya, semua kita ini adalah jalan. Bukan untuk kita diturunkan ke dunia untuk mencari jalan. Kalau kamu turun ke dunia mencari jalan, berarti kamu mencari terus ini. Akan mencari-cari sampai kamu mati. Kenapa dia mencari-cari jalan? Karena dia masih dalam keraguan. Masih dalam kebimbangan. Dia tidak meyakini tentang di dalam dirinya. Dia tidak percaya. Ya. Kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Tidak ada keraguan lagi di dalam itu. Tapi dia masih ragu dengan dirinya. Bagaimana kita menjadikan diri kita sebagai kitabul la raiba fihi? Ya, tidak ada keraguan. Ya, hidupkan itu ayat-ayat itu. Jangan cuma baca-baca, tapi hidupkan. Ya, kalau kita cuma hanya baca-baca, kapan mau menjadi hidup? Ya, kalau dia masih baca itu belum dalil. Masih pengakuan. Imannya masih mengimani saja. Apalah daya, kalau cuma mengimani saja. Apalah daya. Ya beriman doang gitu. Tanpa ada perbuatan. Makanya saat kita meminta kepada Allah itu harus jelas. Siapa yang meminta dan siapa yang memberi. Ya. Wa iza salaka ibadi anita ini qarib.
ujibu dawatat da'i idza da'ani falyasjibu fi wal yu'minu bi allahum yarsudun. Ya, harus jelas. Makanya harusnya alam ini Al-Maidah. Ya. Harusnya alam ini adalah Al-Maidah bagi kita yang menghidangkan, ya, yang menghidangkan kepada khalifah-khalifahnya Allah. Ya, kala isabnu, ya, Maryama lahu marabana anzil alaina ma'idatan minas sami'a lakunu lana adali walina wa akhirina wa ayatam minka warzukna wa anta khairul razikin. Ya, Isa putra, ya, kalau kita lihat terjemahannya, Isa putra Maryam berdoa, ya Allah, ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit. Ya, akan menjadi hari raya bagi kami. Ya, contoh kita pelihara kucing di rumah. Ya. Tapi kalau kita pelihara kucing di rumah, tapi kalau kita mau membeli makanan kucing kita ngutang. Ya. Karena kucing kita kucing Anggora, makanannya mahal, itu kita ngutang. Ya. Makanya di situ harus paham siapa yang memberi dan siapa yang diberi. Ya. Makanya saat kita paham diri kita, yang kita beri ini siapa dan yang memberi ini siapa, itu Allah akan memberikan kemudahan rezeki bagimu. Ya, karena kamu sudah menjadikan Tuhannya kucing itu. Ya, nah, jadi Tuhannya si kucing, kata Umi itu. Sehingga kucing ini menjadikan dirimu sebagai panutan atau Tuhan. Kenapa dia menjadi Tuhan bagiku? Katanya kucing itu karena dia setiap apa yang kuminta dia kabulkan. Sehingga apa yang kita pelihara itu memberikan keberkahan. Tapi kalau kita masih memberi kepada kucing apa yang kita makan dan kucing juga tidak makan, ya, lalu kita buangkan tulang, kita makan dagingnya, ya, tapi kita buangkan kepalanya, ya, udah nggak ada apa-apa yang, ya, nah, lihat tulangnya makan aja gitu, kata kucing. Ya, karena hari-hari sudah dikasih tulang, akhirnya makan aja gitu daripada lapar gitu. Padahal dia tidak makan, dia sebenarnya kucing itu tidak makan tulang. Ya, tidak makan tulang. Kita ini nggak makan rumput, sahabat beriman. Tapi kalau sudah lapar itu rumput dimakan. Ya, kalau sudah kelaparan itu rumput dimakan tuh. Begitupun juga kucing. Kalau kamu masih kamu hitung-hitungan sama kucing ini, bagaimana kucing mau mendoakan kita? Ya, akhirnya apa? Dapat kotoran kucing. Cuma dapat itu. Kucing tidak mendoakan kita. Ya. Ini yang dikatakan Al-Maidah. Ya, langit dan bumi itu tunduk kepada dirimu beserta isinya, termasuk rezeki itu. Ya, siapa yang kamu jadikan panutan itu? Siapa yang kamu menjadikan Tuhan? Ya, yang kamu jadikan panutan itu adalah kesadaran tadi yang sudah muncul di dalam hatimu itu, sehingga perbuatan ini mengikuti apa yang dikatakan kata hati, apa yang diinginkan oleh hati. Perbuatan ini sebagai af'al atau sifat Tuhan ini ngikut dia.
ngikut. Tapi kalau dia bertolak belakang, ini sahabat beriman, apa kata hati dan apa kata juga af'al atau gerak masih berbeda. Ini tidak bisa, tidak akan pernah menjadi Al-Maidah. Dan apabila sudah nyata panutan itu, kesadaran itu, barulah langit dan bumi itu tunduk kepadamu. Ya, semua akan dimudahkan, sahabat beriman. Ya. Jangan kita ragu dengan kebesaran Allah itu. Allah Maha Kaya. Jangan kita ragu. Jangan kita takut. Nyatakan. Kita nyatakan Tuhan itu, sahabat beriman, tidak membuat harta kita itu kurang. Tidak membuat muka kita itu jelek. Tidak membuat jari tangan kita itu hilang. Tidak membuat bagaimana ya rambut kita itu botak. Enggak. Cukup kamu menyatakan. Susahnya apa sih? Seakan-akan kamu harus bayar 1 miliar sehingga kamu merasa takut. Masya Allah. Jadi kita sudah tahu rahasianya. Ya, orang yang meminta dan siapa yang memberi. Ya, jadi kita mulai menjadikan hati kita itu panutan. Ya. Ya, yang dikatakan batin tadi, yang kosong tadi menjadi panutan. Siapa yang menjadikan dia panutan? Adalah gerak. Ya, yang siapa yang kosong itu? Kita tadi yang berjalan tadi menuju fanafila tadi. Itu yang kosong itu. Sebenarnya lingkarannya cuma di situ doang. Nggak kemana-mana. Ya, karena semua ada di dalam diri kita itu. Tidak bisa keluar. Kalau sudah keluar itu sudah syirik namanya. Ya, syirik batin. Kafir batin namanya. Makanya Islam itu kebenaran. Ya, dia hanya memiliki kebenaran pada diri masing-masing kita seluruh manusia. Kalau nggak benar, Islam ini nggak mau. Makanya agama yang menyelamatkan, karena dia membahas tentang dirinya, bagaimana dirinya berusaha menjadi baik, menjadi benar. Itu Islam. Sampai kita menemukan diri kita yang sejati atau diri yang kosong, itu kita sudah selamat itu. Selamat dunia dan selamat juga akhiratnya. Karena orang yang sudah duduk di kosong ini, tentunya sudah duduk di Muhammad, di sifat. Kalau dia sudah duduk di sifat, dia akan melihat itu yang dikatakan Rasulullah. Jalannya untuk menuju kepada Tuhan. Sallallahu alaihi wasallam. Dengan sendirinya tuh, dengan sendirinya dia. Ya, bagaimana di situ sudah tidak ada lagi apa-apa selain murni dirinya, tidak lagi melalui perantara rasa tajali. Udah nggak ada marifat, udah nggak ada hakikat, udah nggak ada semua, nggak ada. Sudah murni menjadi diri kita. Kenapa kita dibelajarkan harus murni di diri kita? Kenapa dibelajarkan Al-Quran harus menjadi diri kita? Kenapa kita belajar itu salat harus menjadi diri kita? Karena kalau kita meninggal itu tidak bawa semua. Yang dibawa itu yang sudah menjadi dirimu. Salat yang sudah menjadi dirimu itu dibawa. Al-Quran yang sudah menjadi dirimu itu dibawa. Tuhan yang sudah menjadi dirimu itu dibawa. Perbuatan segala kebaikan dan kebenaran yang sudah menjadi dirimu itu dibawa. Kamu tidak bawa tas ke sana. Tidak bawa tas. Tidak bawa karung. Lu ikat ya amal-amal ibadahmu. Bukan begitu. Ya. Nggak bawa gembolan, nggak bawa ngulung-ngulung ya, nggak bawa itu apa hasil ngulung itu kita di dunia, nggak bawa. Ya. Banyaknya ibadah. Banyaknya sholat, banyaknya bagaimana puasa, nggak dibawa itu. Kalau dia masih menjadi pengakuan. Tapi kalau dia sudah menjadi dirinya puasa itu, bahwa diriku ini puasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaihim kusyam.
Saya ini yang sudah menjadi puasa, seperti orang-orang terdahulu mengerjakan. Tapi kalau kamu masih berbeda dirimu dengan puasa, Masya Allah. Akhirnya apa? Yang kamu cari hanya pahala di situ. Ya, begitupun juga sholat. Kalau kamu masih belum menjadi dirimu sholat ini, kamu masih mencari pahala di situ. Ngaji kita juga begitu, sama itu. Kalau masih ini berbeda dengan diri kita, masih juga kita mencari pahala. Padahal Nabi Muhammad sudah mengatakan, barang siapa yang mencintai Allah, dia sama mencintai diriku. Tapi kita ini kan kiblatnya bengkok, cinta kepada pahala. Akhirnya apa? Tuhan nomor 2, pahala nomor 1. Yang kelihatan apa? Egonya. Rajin karena pahala, berarti yang nampak itu nafsu, ego. Inilah sahabat beriman. Ya. Masih ditundukkan sama pahala. Seharusnya pahala itu harus tunduk di kaki saya. Seharusnya surga itu harus tunduk di bawah kaki saya. Kenapa saya harus mencarinya? Bukankah mereka itu adalah makhluk? Dan dirimu itu bukanlah makhluk. Bedakan makhluk dengan bukan makhluk. Mereka itu kehidupan dan kamu itu bukan kehidupan, adalah hidup. Ya, dirimu itu sahabat beriman sesuatu yang paling tertua di alam semesta ini. Tidak ada asal usulnya. Sesungguhnya manusia itu sudah ada, tapi masih dalam bentuk sesuatu. Ya, sebelum alam semesta itu ada, manusia itu udah ada tuh. Tapi belum membentuk sesuatu. Belum memiliki zohir. Lalu siapa yang diri kita itu? Itulah nafas. Kalau sudah kita menjadi diri kita itu adalah nafas, nah itu cocok itu, kosong itu. Tapi kalau kita masih merasa bernafas, berarti dia kehidupan. Kehidupan ini pantas, kehidupan itu selalu, ya kehidupan itu maut, ajal, nasib, musibah, itu kehidupan. Makanya kalau kita duduk di kehidupan itu yang terjadi, musibah, ujian. Ya, apalagi karena duduknya di kehidupan. Ya, begitulah manusia. Kalau hidup ada di atas, ada di bawah. Itu bicara kehidupan. Kehidupan itu akan mati, sahabat beriman. Makanya jangan berkiblat ke situ. Sama halnya kiblat imammu itu di sholat. Itu namanya kiblat ibadah. Orang di depan. Orang di depan itu akan mati juga. Masa kamu berimam sama dia? Itu imam ibadahmu. Ya, imam syariatmu namanya. Tapi kalau imam ibadahmu tadi kepada Allah itu, ya, berdirilah engkau hanya Allah Ta'ala dengan khusyuk, dan ini jagalah. Dan ini kamu harus jaga sholat ini. Apa yang dijaga saat kita berdiri itu? Hanya Allah Ta'ala. Ya, kalau Allah dia sambung dengan Ta'ala, berarti Tuhan tuh. Ya, Allah Ta'ala. Berarti Tuhan dia, karena ada Ta'ala. Lillahi Ta'ala, berarti jalan menuju Tuhan. Ya, kalau Allah tidak sambung dengan Ta'ala, berarti dia ketuhanan. Berarti Tuhannya langit dan bumi, alam tuh. Tapi kalau dia nyambung Ta'ala ini, berarti dia harus nampak. Harus jelas ketuhanan dan Tuhan. Dia harus jelas yang mana hamba, yang mana Tuhan. Siapa yang berdiri? Yang berdiri Al-Fatihahnya. Diri yang Al-Fatih, ya. Diri yang Al-Fatihah yang berdiri. Ini yang menguasai bismillah. Ini yang memerintahkan sifat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Itu dia menguasai itu. Yang menguasai adalah Al-Fatihah. Al-Fatihah yang berdiri itu. Baru datang bismillah. Kalau Al-Fatihahnya sudah berdiri.
Makanya lillahi ta'ala. Usolli. Sholatnya apa? Lillahi ta'ala. Jalan menuju Tuhan. Kalau Allah Ta'ala berarti Tuhan dengan ketuhanan. Ya, atau dikatakan ahad sama wahid itu. Ya, bagaimana dengan caranya untuk kita harus mengadakan biar jelas nyatanya Allah itu, sahabat beriman? Berarti kita mulai berhijrah. Mulai kita belajar untuk melepaskan segalanya. Ya, bukan melepaskan pakaian ya. Nanti bule kita. Ya, bukan melepaskan berarti itu bukan ya. Ya, bukan berarti itu kamu melepaskan motormu, itu bukan motorku, bukan begitu. Itu bukan biniku, bukan begitu. Itu bukan rumahku, bukan begitu. Ya, artinya yang kita lepaskan ini yang ada di dalam hatimu. Keluarkan itu di dalam hati itu. Ada apa di dalam hati itu? Ada kebencian, keluarkan. Ada iri, keluarkan. Ya, ada bagaimana kedengkian, mulai kita keluarkan. Ya, ada ATM itu kita keluarkan. Ya, serahkan itu ATM kepada bini. Jangan sembunyi-sembunyi ATM ya. Kita keluarkan di hati itu. Ya, jangan sekakar, jangan kedekut sama istri. Keluarkan. Ya, dompet keluarkan. Ya. Semua kita keluarkan di dalam hati yang selama ini tersembunyi. Ya, yang selama itulah yang membuat kamu tidak tenang. Benda-benda itu tuh. Yang menjadikan berhala di dalam hatimu. Ya, kamu sudah menjadikan Tuhan itu 2, 3, 4, 5, 6. Ya, hartamu juga Tuhan. ATM-mu juga Tuhan, motormu juga Tuhan. Karena sudah berada di dalam kolbinya. Itu kehidupan. Makanya kehidupan itu tidak bisa kamu masukkan ke dalam. Karena kehidupan itu akan mati. Akan tiada. Ya, tapi dia hanyalah yang kosong di dalam hati kita. Kosong itu dia. Kalau udah kosong, di dalam hati kita ini tidak ada lagi siapa, itu yang baru dikatakan qiyamu binafsihi. Dia berdiri dengan sendirinya. Kenapa dikatakan dia berdiri dengan sendirinya? Karena dia tidak lagi meminta. Dia tidak lagi bersandar. Dia tidak lagi menerima kekuatan dari luar. Tidak menerima lagi bagaimana jalan dari luar. Ya, sebagai perantara, dia tidak lagi menerima. Ini ada buku keselamatan nih. Buku kitab apa namanya? Kitab ini untuk orang-orang selamat. Itu bohong itu. Enggak ada kitab-kitab membuat orang itu selamat. Enggak ada. Buku-buku itu tuh enggak ada. Ya. Dia hanya jelas berdiri, keselamatan terletak kepada ya, ihdina siratal mustaqim. Cuma di situ doang itu kuncinya, ihdina siratal mustaqim. Selain daripada itu udah nggak ada. Ya, berpegang kepada satu Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an sahabat beriman mengajarkan kita dari nol. Dari nol dulu dia mempelajarkan kita. Dia akan mampu menciptakan sejuta, triliun atau bagaimana ya pengalaman itu pada seseorang. Tapi kalau kitab belum tentu dia akan kita mendapatkan seperti pengalaman seseorang yang menulis. Belum tentu. Akhirnya apa? Hanya kita mendapatkan wawasan. Ya, teori. Karena tidak ada jalan tajali. Karena yang memberikan jalan tajali, yang memberikan jalan kepada Tuhan itu hanyalah Al-Qur'an. Ya, nggak ada tuh yang lain tuh. Kalau kita hanya diberikan teori dan pemahaman yang luas, ilmu yang luas, untuk apa gunanya? Karena kalau kita ke sana itu nggak bawa ilmu.
Ya, yang dikatakan belajarlah engkau sampai di liang lahat ini, artinya ilmu itu sudah menjadi dirimu. Kodrat, iradat, sama, basar, kalam, ilmu. Dirimu itu ilmu. Jadi batas ilmu itu Bang Hamba di saat hayat itu mau lepas aja ya Bang Hamba ya. Artinya Batasnya benar nggak Bang Hamba? wawasan, ya wawasanmu. Wawasan ya. Iya. Nah, tapi yang ke sana itu kan sudah al ilmi. Sudah pakai al ya. Al ilmi itu. Iya, Ya, sudah al ilmi ya. Iya. Iya, ilmunya diam. Ilmunya putus di situ tadi. Artinya wawasan dia, pengalaman dia, ya, wawasan dia, teori dia itu putus di situ. Jadi kita ini sahabat beriman cuma diajarkan Allah itu kebenaran. Yang mana dikatakan kebenaran sudah sesuatu menjadi dirimu. Ya, Allah menurunkan namanya untuk dikaji. Ya, biar Allah itu menjadi dirimu. Ya, asma itu menjadi dirimu, bukan asma untuk kamu sebut-sebut. Kalau asma itu sudah menjadi diri kita, alif lam lam ha yang menjadi diri kita sebagai penghimpun alam, kita mulai menyadari, kita mulai sadar, oh berarti asma tadi, alif lam lam ha itu adalah penghimpun alam bagi diri kita. Oh ini berarti alamnya Allah ya, yang disebut dengan asma. Mulai kita menjaganya, kita mulai menjaga alam itu, merawat alam itu, menyayangi alam itu. Kita peluk zohirnya itu dalam sholat. Peluk zohirnya dalam sholat sambil kita bermunajat. Ya, oh sebenarnya ini yang saya takutkan, ini yang saya takuti, ini yang saya harus patuh, ini yang harus kepada dia ini yang harus saya tunduk, harus kepada dia ini yang harus saya takuti. Ya, setelah sempurna kejadiannya, maka kutiupkan ruku, maka kamu tunduklah kepadanya. Ya, tapi keakuan nggak mau. Ya, keakuan itu nggak mau. Lalu Allah mengatakan, hei iblis, apa yang membuat kamu berat untuk sujud kepada Adam? Bukankah Adam itu tercipta dari kedua tanganku? Apakah kamu lupa dengan perjanjian itu? Itu keakuan, merasa ada. Ya, makanya tanduknya dua sebagai simbolis bahwa dia menunjukkan dirinya ada. Itu tanduknya dua tuh. Sifat menonjol itu. Pikiran itu sahabat beriman, dia berbahaya sekali. Dia berbahaya daripada perampok, dia berbahaya daripada mafia. Ya, yang merusak tubuhmu dia, yang mengurangi rezekimu dia, yang membuat kamu bagaimana jauh dari Tuhan dia. Semua dia. Keakuan itu. Coba kita belajar keluar dari pikiran tuh. Ya, keluar apa yang kita pikirkan, oh ini yang saya pikirkan. Kita belajar keluar dari pikiran itu. Coba sahabat beriman, saat kita sakit ya, sakit perut atau sakit apa kek, atau asam lambung kayak gimana. Saat terjadi asam lambung itu, coba kamu keluar dari posisi asam lambung. Itu cepat tenang itu. Atau anxiety atau kecemasan itu. Ya. Itu cepat keluar itu dia. Cepat tenang kalau kita keluar dari situasi itu. Nafas kita itu langsung tenang. Tubuh kita itu. Tapi kalau kita tidak keluar ya udah ada yang ya pikiran mulai menghantui itu. Ya, menghantui. Aduh, itu bukan cuma sekedar anxiety itu, jantung ya. Jangan sampai jantung itu, jantung koronel ya. Mungkin ada ini mulai menakuti itu. Akhirnya apa? Panik kita. Tambah parah sudah.
Ya, obatnya itu cuma itu doang. Ya, kalau kita tumor ya, ada kanker, ada tumor, ada kanker atau kayak gimana. Keluar dari situasi dan kamu belajar bagaimana rasa itu bertemu dengan nafas dan kamu bermunajat, ya Allah, ya, angkatlah penyakit ini. Terangkat itu. Terangkat itu sahabat beriman. Di dalam diri kita itu ada Maha Penyembuh. Tapi kita tidak paham bagaimana cara kita mengerjakannya nih. Cara melakukannya itu nggak tahu, kita nggak paham. Sebenarnya semua itu di dalam dada manusia itu semua berkelimpahan. Cuma kita nggak tahu caranya. Caranya bagaimana? Makanya Allah sudah katakan sesungguhnya telah datang kepada rasul-rasul terdahulu sebelum kau. Kalau engkau tidak paham ini, tanyakanlah kepada orang-orang yang berilmu. Ya, gitu. Ini nyata sahabat beriman, ini jelas. Ya. Kalau kita terhiris pisau di tangan kita, teriris ini. Tapi kalau kita cuma cuek aja, cuek gitu, cuek. Itu lama-lama sembuh sendiri itu, walaupun nggak diobati. Ya, tubuh kita ini luar biasa, sahabat beriman. Dia mampu mengobati dirinya sendiri. Cuma pikiran itu yang membuat kita itu, aduh, ya. Kalau kita ada kolesterol, kalau kita keluar dari pikiran kolesterol itu keluar. Ya, yang penting kita udah tahu tajalinya. Ya, udah tahu tajalinya. Bagaimana tajalinya? Yang duduk adalah Allah. Ya, kalau sudah duduk adalah Allah, ya, nanti rasa itu akan masuk ke dalam, bertemu dengan nafas, dia gampang saja berhubungan tuh. Ya, dan kamu di situ bermunajat. Ya, nggak usah lagi ngomong. Ya, karena Allah itu tidak mendengar kata-kata kita. Dia mendengar munajat. Kalau orang bilang kauli, ya, atau wahyu. Ya, kalau sudah ada pandangan, berarti sudah marifat. Ya, kalau sudah ada marifat, berarti pertama tadi sudah ada munajatnya itu. Munajat inilah kauli, bahasa Tuhan namanya. Ya, bahasa Tuhan itu yang mana? Kauli itu kata hati. Hati berkata, hati yang bersih berkata kepada hidup itu. Makanya kalau orang emosional, kalau dia berbicara sambil hati itu ngikut, ya contohnya dia marahin anaknya tuh, tapi hatinya ngikut, itu terkabul itu. Kamu ini bodoh sekali nak, bodoh. Itu beneran bodoh dia tuh nanti. Kenapa? Emosimu itu sampai menggerakkan hatimu. Sampai di dalam hati, itu namanya tajali. Itu yang terkabul itu. Makanya hati-hati kalau berbicara. Ya, berbicara, berpikirlah sebelum berbicara. Kalau ibu-ibu ini kan kalau marahi anaknya itu, wih, ya, bukan cuma kepalanya yang gemetar itu, dadanya itu gemetar itu, ya, dikatain bodoh lah, nakal lah, itu nanti nakal anaknya nanti. Ya, bagaimana tidak mau terkabul? Ngomongannya dari dalam hati paling dalam keluar jadi, ya, masya Allah. Makanya kenapa Allah menyuruh kita, ya, kita bisa menjadi pemarah. Ya, kita bisa marah tapi jangan jadi pemarah. Artinya jangan sampai marah itu sampai ke dalam hatimu. Terkabul itu nanti. Ya, kita marah nggak apa-apa, tapi kita kontrol, kita mampu mengontrol itu amarah itu. Tapi kalau dia menguasai kita menjadi pemarah, ya udah berarti kamu
imannya dangkal. Kamu masih ditaklukkan oleh kehidupan, ditaklukkan oleh makhluk. Ya, dia bilang kalau kita menahan jangan pendam. Kalau pendam memang aduh penyakit itu ya. Ngomong aja tapi terkendali. Ya, sebenarnya gue sakit hati sama lu. Kenapa sakit hati tadi ngomong begini sama gue? Ya, gitu. Ya, tapi terkontrol gitu ya. Nah, kita ambil secara keadaan. Ya, gitu. Jadi nggak usah lagi ya semua di dalam diri kita. Ya, alif lam lam ha itu diri kita itu. Ya, dan ini dia menghasilkan ya segala apapun langit dan bumi itu. Ya, gitu. Jadi kita mulai belajar, kita menghidupkan ayat-ayat itu. Itu yang dikatakan dalil, kebenaran yang diterima oleh Allah. Ya, kalau kita baca Al-Quran, kita udah paham dalilnya. Ya, berarti kita harus rasa di situ. Ya, apa yang kita baca, hai orang-orang yang kafir, berimanlah kamu. Jangan lagi kita keluar di luar. Berarti kalau bukan Islam kafir ya. Nggak usah begitu. Kita mulai mengkoreksi diri kita. Sebenarnya mana yang kafir diri saya itu. Itu namanya Al-Quran, membaca sambil merasa. Ya. Kalau cuma membaca tanpa ada merasa atau ain, nggak bakalan menjadi petunjuk. Ya, saat kita membaca ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, kalau Allah mengatakan setan, oh mana yang setan terhadap saya itu. Ya, nggak usah lagi kita berpikir setan yang tidak dilihat. Gitu. Ya, mana yang setan diri kita itu. Berarti kita mulai menyaring diri kita, memperbaiki diri kita. Oh, setan di diri saya adalah keakuan. Ya, mana yang bila? Bila itulah kebenaran. Ya, auzubillah minasyaitonir rajim. Tidak ada keakuan selain kebenaran itu. Ya, makanya terbalik kita baca Al-Quran kan? Terbalik. Ya, bismillahnya didiamkan, dipelankan, sebutan setannya diteriakan. Terbalik. sebutan setannya diteriakin tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Auzubillah itu dia diteriakin, setannya diteriakin. Seharusnya setannya itu direndahkan, bismillahnya diteriakin. Ya. Jadi kita sudah paham tadi ya. Jadi kalau ingin kita mendapatkan rezeki yang melimpah, ya amalkan itu tadi. Kamu bisa menjadikan amalan, bisa juga menjadikan ibadah. Ya, amalannya apa? Ya, amalannya cukup kamu nyatakan yang hidup itu. Itu ya. Kalau amalannya ya. Iya, betul sekali itu Pak Guru. Jangan dipikirkan. Iya, Abah, Masya Allah. Masya Allah. Datang dengan sendirinya, itu sudah pasti itu. Ya, terserah kita tadi mau jadikan amalan, mau jadikan ibadah. Terserah. Ya, tapi yang paling bagus itu amal dan ibadah. Ya, gitu. Nasibnya kena, ya keberkahan dunianya juga kena, ya akhiratnya juga kena. Satu kali jalan tiga tuh, ya. Ya, nasibnya kena, ya. Nasibnya kena, nasib yang baik, ya. Keberkahan dunianya juga kena, akhiratnya juga kena. Tapi kalau cuma amalan itu dia cuma nasib doang. Tapi nasib ini kan tidak permanen. Sayangku, cintaku padamu, Volvo gas yang tidak bisa direm. Gitu ya. Nasib itu tidak permanen.
Itu yang dikatakan kadang-kadang manusia ada di atas dan kadang-kadang di bawah. Ya, itu nasib karena dia sifatnya tidak permanen. Ya, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun ya udah kadang-kadang bangkrut. Ya, tapi kalau keberkahan itu sifatnya permanen. Makanya amal itu tidak pernah akan menjadi ibadah, ibadah tidak akan pernah menjadi amal. Sudah ada tuh tempatnya masing-masing. Mana perbuatan amal nyata pada zohir, nyata pada keakuan. Itu amal namanya. Yang nyata kepada Allah tadi, rasa tadi, ya, itu namanya ibadah. Ya, dan nyata kepada Tuhan itu baru akhirat. Ya, nyata kepada Tuhan itu dia tidak lagi bernama, tidak lagi berayat. Ya, tidak lagi bernama dan tidak lagi berayat. Kalau dia sudah jelas kepada zohir, itu tidak bisa lagi disebut namanya, tidak bisa lagi dikasih nama baharu itu. Jasad itu tidak bisa lagi diberi nama, kodrat iradat kan tidak bisa lagi, Muhammad atau yang mana-mana tidak bisa. Karena dia sudah nyata kepada tubuh. Karena Tuhan itu tidak memiliki nama. Yang memiliki nama tadi adalah alam. Ya, zat. Gitu. Yang bernama zat ini adalah Allah. Gitu. Jadi diturunkan alif lam mim ha ini bukan untuk disembah, tapi untuk dikaji. Siapa yang mengkaji? Makanya ada marifatul izatullah, marifatul sifatullah. Itu semua alif marifat, mengkaji alif lam mim ha itu. Apa alifnya, apa lamnya, lam keduanya apa, hanya apa. Itu baru dia melahirkan la ilaha illallah. Ya, ternyata dari kajian alif lam mim ha sehingga hadir itu kata la ilaha illallah. Syariat, hakikat, tarekat, ma'rifat. Ya, Nabi Muhammad tidak mengajarkan ma'rifat, tidak mengajarkan syariat. Dia mengajarkan tentang tingkah laku zohirnya yang datang daripada rasa hakikat. Rasa ini terketuk dalam batinnya adalah tarekat. Satu, semua wujud yang bernama Allah. Itu. Nabi Muhammad itu mengajarkan tentang perilaku. Ya, dia tidak mengajarkan ilmu alat perilaku. Ya, yang mana tadi syariat sudah menjadi zohirnya, sudah menjadi perilaku. Ya, itu. Ya, jadi sahabat beriman, oh begitu ya rahasianya. Iya. Makanya marifat itu tidak akan pernah membawa kamu kepada Tuhan. Ya, marifat itu tidak akan pernah membawa kamu kepada Tuhan. Sebelum marifat itu menjadi dirimu. Ya, tapi kalau dia masih menjadi wawasan apa? Marifat, hakikat, itu aduh. Itu masih teori. Masih ilmu pengetahuan. Ya, kalau ilmu pengetahuan ini tidak memunculkan skill sesuai dengan talenta kita, sesuai dengan skill kita, tidak akan menjadi kebenaran. Contohnya, kamu skillnya apa Bang Andi? Skillnya Bang Andi adalah komputer. Ya, tapi kalau dia cuma ngomong, ya, cuma dia tahu tentang bagaimana, ya, tentang bagaimana ini ketik keyboardnya begini-begini, tapi kalau dia belum melakukan tangannya itu kepada keyboardnya, itu belum akan keluar ijazahnya. Ya, sebelum dia mengetik keyboard itu. Tapi kalau dia hanya teori, ini nanti gini-gini spasinya gini, ya, copy paste-nya gini-gini, itu belum bisa. Ya, contohnya kamu ngomong nih, ngomong makan, coba ngomong makan 1 juta kali.
Nggak usah banyak-banyak 1 juta kali, 1 miliar kali. Kenyang nggak tuh? Kamu nggak bakalan kenyang. Sebelum kata makan itu lebur menjadi perbuatan. Sama juga dengan berzikir itu. Sama itu. Kalau dia masih bentuk kata, masih bentuk ayat, ucapan, dia tidak akan pernah membawa kamu kepada fana. Karena telinga ini, sahabat beriman, telinga ini dia rentan dengan pendengaran. Kalau kita ngucap, Allah, itu telinga terganggu dengan ucapan tuh. Nggak bisa fana kita. Yang dikatakan zikir ini sudah tenggelam ayat, lebur ayat menjadi kauli. Ya, atau kauni lebur menjadi kauli, kauli menjadi lebur menjadi munajat. Kalau sudah munajat berarti sudah ma'rifat, sudah pandangan. Ya, apalagi kita berzikir sambil kita menghitung. Apa yang mau dizikirkan ini? Ya, sampai memble kita. Ya, tidak akan bisa mampu. Ya, sampai 5.000 kali zikirnya. Hitunglah 5.000 kali itu. 101 kali, 102 kali Allahu Akbar, 103 kali Allahu Akbar, 103 kali Allahu Akbar. Gitu. Akhirnya fokus di ucapan. Zikir itu sahabat beriman terganggu dengan suara, terganggu dia. Karena apa? Dia tidak mau menerima suara. Ya, Allah itu tidak mendengar seperti apa yang kita ucapkan ini. Makanya Allah itu Maha mendengar, mendengar seperti apa Allah ini. Ya, Allah ini mendengar seperti apa? Seperti manusia, begitu. Berarti kalau kamu mengatakan Allah mendengar seperti manusia, ya udah tuh. Berarti Allah itu memiliki panca indera. Ya, berarti Tuhan itu memiliki panca indera, Tuhan itu. Ya, Tuhan itu tidak memiliki panca indera, tapi Dia yang menghidupkan panca indera. Dia yang menghidupkan telinga bisa mendengar. Dia bisa menghidupkan mata itu bisa melihat. Dia adalah bentuk sesuatu yang hidup, tidak bisa dikatakan apa-apa. Hidup, cuma hidup doang gitu. Makanya dikatakan nafas. Tidak berbentuk, tidak bernama, tidak memiliki enggak. Makanya kalau dia sudah nyata kepada tubuh itu tidak bisa lagi dikasih nama. Ya, melainkan namanya adalah kosong itu sendiri. Tapi kosong ini bukan berarti tidak ada. Dia ada. Dia ada kepada apa? Dia ada kepada nyatanya zohir itu. Nah, makanya zohir itu bisa melihat, bisa mendengar, bisa bergerak. Itu nyatanya dia tuh. Inilah yang kita harus berhubungan, merasakan, mengalami. Yang kita alami, rasakan, dan berhubungan itunya. Kebesarannya itu, kekuasaan dan kekuatan itu. Ya, yang memperlihatkan siapa? Yang memperlihatkan adalah syariat. Ya, kalau di dalam Al-Quran namanya ayat atau jabariyahnya. Ya, atau sejarah alam atau kejadian alam. Dan kejadian itulah sebagai pena, sebagai apa namanya? Sebagai tulisan daripada pena itu. Ya, makanya Al-Quran itu, kamu membaca Al-Quran itu, kamu membaca perjalanan alif. Alif ini sebuah pena atau diri kita, dan ayat-ayat ini adalah perjalanan pena itu sendiri. Perjalanan alif itu sendiri. Makanya semua itu alif, cuma alifnya bengkok. Bengkok menjadi nun, bengkok menjadi ba, bengkok menjadi ha, bengkok menjadi mim, bengkok menjadi, pokoknya bengkok dia. Sesuai dengan perjalanan. Tapi satu, cuma alif doang. Mana yang alif itu? Ya, yang tadi, yang tidak kelihatan tadi, alif lenyap dalam huruf ba tadi. Alif itu yang tidak kelihatan. Saat dia bagaimana kelihatan, berarti sudah ada kehidupan. Baru dia nyata kepada perjalanan. Oh, berarti kita ini digerakkan oleh
digerakkan oleh dia. Baru dia kelihatan tuh. Apa yang kelihatan? Geraknya tuh yang kelihatan. Ya. Makanya kalau manusia dia memakai zohir, berarti dia memakai hidupnya. Ya, berarti zohir ini sebagai bukti adanya dia. Iman kita kuat nggak di situ? Ini imannya harus kuat. Ya, nah, kalau nggak imannya nggak kuat, ya nggak takut sama dirinya sendiri, nggak takut dia. Nggak takut sama dirinya sendiri. Ya, orang-orang yang nggak takut sama dirinya sendiri, takut pada mulutnya, takut kepada penglihatannya, takut kepada telinganya, takut kepada tangannya, takut kepada kakinya. Artinya kita itu tunduk. Siapa yang tunduk? Kemanusiaan yang tunduk. Keakuan tadi yang tunduk. Keumatan yang tunduk. Bagaimana kita takut kepada penglihatan? Bagaimana kita caranya takut kepada pendengaran? Takut kepada mulut? Bicara? Berarti kita mulai tidak berbicara dengan bahasa-bahasa yang kotor, kebencian, hinaan, cacian. Kita mulai takut. Takut kepada tangan, mulai kita tidak mencuri, menampar orang, menyakiti orang secara fisik. Mulai takut, kita tunduk. Ya, ini yang dikatakan awaludin ma'rifatullah. Awalnya agama itu menghidupkan asma. Asma itu zohir. Ya, kalau dia sudah terbiasa, itu muncul sudah dalam husna. Keinginan itu yang muncul. Itulah yang menguasai Al-Quran itu. Dia yang menguasai perjalanan Al-Quran itu. Jadi yang berjalan di dalam Al-Quran itu yang ini. Yang 99 ini. Makanya tidak ada di Al-Quran. Karena dia yang menguasai Al-Quran. Jalannya dia tuh. Zohir dan batin. Ya. Zohiru Rabbi wal batinu abi. Ya, itu zohir dan batin, tapi dikuasai satu di situ. Siapa yang kuasai? Doma. Ya, 99 itu doma. Doma ini apa? Yang hu itu. Nyata kepada hu. Hu ini siapa? Hamba. Yang hamba ini yang mana? Yang kosong itu tadi. Ya, hu itu hamba, sahabat beriman. Kosong tadi. Ya, yang kosong inilah, yang hamba inilah nyata kepada zohir. Ya, keinginan, kemauan hamba ini nyata kepada zohir. Ya, nyata kepada tingkah laku. Tingkah laku inilah yang menjadikan hamba itu Tuhan. Berarti hamba Allah sama itu dia. Sama-sama Tuhan, sama-sama juga hamba. Dia juga hamba, dia juga Tuhan. Dirinya sendiri. Ini yang dikatakan al-ikhlas. Ya. Lu jadi Tuhan dah. Lu aja yang jadi Tuhan. Kamu aja yang kan gak kelihatan kamu. Kamu jadi Tuhan ya. Ya udahlah aku jadi Tuhan. Karena saya gak kelihatan, kosong. Udah jadi Tuhan dia. Ya, dia tidak mengaku jadi Tuhan, tapi ada yang menjadikan dia Tuhan. Siapa yang menjadikan dia Tuhan? Tadi geraknya dia tadi, sifatnya tadi. Sebagai hamba bagi dirinya. Disitulah dia berdiri di atas salat itu, dia berdiri di atas sejadah itu, dia melihat gerakannya itu. Dia melihat sifatnya itu, sujud, ruku, ya, bahwa dia sedang disembah. Ya, ngikut itu dia. Ruku kamu, dia ruku. Sujud dia sujud. Ngikut.
Kenapa dia ngikut? Tidak, dia merasa dia yang bergerak. Dia tidak merasa dia yang hidup. Kalau dia merasa hidup, kita merasa bergerak. Kita merasa ruku, merasa berdiri. Makanya pas saat ditanya, kamu siapa hamba Allah? Kamu siapa hamba Allah? Ini dua-dua hamba Allah. Ternyata kita selama ini dilayanin oleh sifat, dilayanin oleh penglihatan, dilayanin oleh pendengaran, dilayanin oleh gerakan. Yang siapa yang tinggal duduk diam? Yang tinggal duduk diam tadi adalah keakuannya, keinginannya. Keinginannya mau pengen kaya, zohirnya tuh sifatnya kerja lembur, cari uang. Dia nggak cari uang, cuma dia memiliki keinginan. Karena dia Tuhan, keakuan. Keaku. Saya mau pengen punya motor. Pengen dia punya motor itu. Sehingga dia memerintahkan kepada tingkah laku itu atau sifat itu. Akhirnya apa? Dia bekerja. Ya, nggak dapat kerja maling. Makanya dosa kalau maling. Karena kamu membawa gerakan dia. Ya, dan keinginan tadi dia cuma goyang kaki. Inilah sahabat beriman, kita menjadi sesuatu itu yang dikatakan atau keinginan atau keakuan. Itulah nafas. Nafas dengan nyawa itu berbeda. Nafas itu makomnya di perut. Namanya adalah apa? Ya. Namanya apa kalau di perut? Ya, sesuai dengan kodrat Muhammad. Mim ha mim. Dia mim. Ya, dia alam bagi kita. Ya, saat alam ini bagi kita adalah nyawa atau rahasia bagi kita saat dia berbentuk zohir bagi Tuhan, ya, atau bagi ketuhanan kalau masih makom ketuhanan. Ini yang dikatakan ahad. Ya, dan diperjalankan oleh hayatnya atau dalnya atau ruhnya. Ruh ini bukan sama dengan ruh kehidupan, ya, tapi ruh hayatnya dia. Ya, sebenarnya Masya Allah, ilmu ini tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah. Ya, yang membuat dia tinggi karena kita tidak mampu mengambil keputusan untuk kita hijrah. Ya, kita mulai berhijrah, ambil satu-satu, jangan satu kalian semua. Ya, beleng-beleng kita. Ya. Satu aja ya luar biasa. Ya, jangan dulu langsung kodrat iradat sama basar kalam hayat 7 itu. Jangan dulu. Ya, Nabi Muhammad itu dari awal dulu. Ya, langit pertama apa yang beliau ajarkan pada dirinya. Dia naik langit kedua, apa beliau yang diajarkan pada dirinya. Langit ketiga, apa yang beliau ajarkan pada dirinya. Sampai beliau menjadi sifat. Ya, Sidratul Muntaha. Ya, di Sidratul Muntaha baru diajarkan Tuhan. Begitu, jadi proses ya. Allah itu memiliki sifat proses, tidak bisa satu kali. Makanya tidak ada ya. Makanya kalau kita belajar begini itu nafsu tidak ada, nafsu nggak ada. Ya, kita banyak tanya, pengen tahu. Ya, nggak usah banyak tanya. Nanti akan datang sendirinya kalau kamu memang ridho untuk menerima ilmu ini. Dia akan datang sendirinya pemahaman itu. Ya, kita bisa bertanya tapi satu kali. Ya.
2 kali ya. Jangan bertanya terus ya. Karena Allah itu suka sekali dengan orang-orang yang suka berpikir. Ya. Allah senang dengan orang-orang yang berpikir. Nanti pengetahuan kita itu kebanyakan tanya gitu. Ya, karena faham itu adalah ilmu, hidayah itu juga adalah Allah, faham itu ada juga Allah. Jadi semua itu dia, ya faham, hidayah, syukur, ikhlas, ilmu. Ya, namanya itu sahabat beriman 3000 lebih namanya tuh. Ya, yakin, ya apalagi ridho, namanya itu 3000 lebih dihimpun menjadi 99. Ya, kalau kita yakin berarti nggak usah lagi kita bingung-bingung ya mau cari Allah itu nggak usah lagi kita bawa-bawa nama Allah itu, nggak usah, harus kita menjadi yakin itu ya. Yakin itu Allah juga tapi dalam posisi makom al yakin. Kalau kita mau syukur kita jadi syukur itu, nggak usah lagi bawa-bawa dengan nama Allah karena syukur itu juga namanya Allah tapi dalam makom ikhlas ya. Kecuali kita bawa nama Allah itu dalam konsep ibadah, sholat, zikir ya. Ya gitu ya. Kalau kamu dalam keseharian ingat Allah, konsepnya apa? Al zikri, kamu menjadi zikir itu ya. Jangan kamu kuasai zikir itu ya, kamu harus dikuasai oleh zikir, kamu menjadi zikir itu. Zikir itu juga namanya Allah. Allah sudah menempatkan asma-asmanya, terserah dari mana kamu mulai, di mana kamu meminta, terserah, namanya sudah ada tuh. Kalau kamu sholat berarti sudah tahu namanya ya. Puasa, oh udah jadi puasa itu sendiri. Sholat jadi sholat itu sendiri ya. Berarti kita menyebut dengan nama Allah ya. Kalau kita mau ingin rezeki, kita sudah menjadi rezeki itu sendiri ya. Jangan rezeki itu beda dengan saya, itu jauh itu rezeki nanti. Kalau kamu masih berperasaan bahwa rezeki itu beda dengan saya, ya udah nanti jauh rezekinya ya. Tapi rezeki itulah saya. Akhirnya apa? Kalau rezeki itu saya, makanya saya suka berbagi ya. Saya itulah maha kuat ya. Karena saya maha kuat, berarti saya bagaimana berbagi tenaga tidak merasa rugi ya. Tolong sama tetangga, ada kerja bakti, ada apa, udah enggak ya. Jangan lagi aduh saya telat bangun tadi, tidak sempat gotong royong, tidak sempat kerja bakti di RT ini ya. Begitu, jadi sudah menempatkan nama-namanya itu sesuai apa yang kita inginkan ya. Makanya kita ini selama ini salah ya, kita meminta masih membawa namanya Allah ya. Kalau kita meminta, cukup kamu menjadikan kamu itu adalah al-zikri ya, al-zikri ya, rezeki itu sendiri ya, atau razak itu sendiri. Kamu jadikan dirimu rezeki itu sendiri, razak itu sendiri. Razak itu juga namanya Allah ya. Allah memudahkan kita sahabat beriman, Masya Allah, luar biasa Allah itu. Dia memudahkan kita ya, untuk kita bagaimana, tapi kita itu kan malas mau belajar ya. Kalau ada ilmu-ilmu begini ya bilang sesat, kafir, apa macam-macam. Padahal ilmu Allah itu akan membawa kita kemudahan, keberkahan dalam kita hidup di dunia dan di akhirat. Ilmu itu ya, semua itu ilmu kuncinya. Makanya Al-Quran kita itu pertama diturunkan adalah ilmu al-alaq itu ya. Gitu, ilmu dulu
ya, Islam itu orang yang berilmu. Kalau dia tidak berilmu, itu bukan sebagian dari Islam. Ya, ilmu apa? Ilmu ketuhanan tadi, ilmu rohani. Makanya Nabi Muhammad mengatakan umatku itu imam. Ya, kalau dia bukan imam, itu bukan umatku. Ya, karena kalau kita tidak menjadi imam, tidak akan pernah satu nafas dengan Nabi Muhammad. Tidak akan pernah berjumpa dengan beliau. Bagaimana kita mau berjumpa dengan beliau? Tidak pernah kita pelajari ilmunya. Ya, kita hanya pelajari rutinitasnya. Kita hanya pelajari bagaimana dia cara makan. Kita hanya pelajari bagaimana dia pelihara jenggot. Kita pelajari hanya bagaimana cara berpakaian dia. Itu aja. Tapi ilmunya kagak ada. Makanya sahabat beriman, kadang-kadang manusia itu dia mengawalkan hidupnya dan dia mengakhiri hidupnya dengan kebaikan. Ini yang salah. Ya, tapi bagaimana kita harus mengawali kehidupan dan mengakhiri kehidupan dalam kebenaran. Ya, jadi bagaimana mau satu nafas dengan Nabi Muhammad? Ya, sedangkan kita tidak mengikuti ilmunya, cuma mengikuti tradisinya. Ya, ngikut cara dia berpakaian, tradisi Arab gitu. Ya, jadilah Islam. Ya, kalau kamu orang Indonesia, ya Islam Indonesia. Kalau kamu Hindu Indonesia, ya Hindu Indonesia. Jangan lagi menjadi India. Ya, kalau kamu Buddha Indonesia, ya kalau kamu Buddha Indonesia, jadilah Buddha Indonesia. Ya, tidak usah lagi kita kembali kepada zaman jahiliyah, zaman para nabi-nabi. Ya, begitu, Masya Allah. Yang kita ikuti itu bukan zamannya, ilmunya. Ya, gitu. Ya, Bunda Mulyani, ya, Masya Allah. Ya, mungkin karena di sini sudah jam 12 ya. Berapa? Iya Bang, istirahat. Ya, mudah-mudahan apa yang dipahamkan tadi, ya Allah dapat membuka hati kita masing-masing untuk kita menuju, ya, menuju bagaimana kita sedikit demi sedikit mengukuhkan ketauhidan kita kepada Allah. Amin, amin. Sampai kita nyata berhubungan, nyata merasakan dan nyata mengalami. Amin ya Allah. Ya, jika mungkin ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Ya, jangan kita memandang kepada orang yang memahamkan. Jangan sekali-kali pandang kepada orang yang memahamkan, tapi pandanglah apa yang dipahamkan. Ya, dan apabila yang dipahamkan ini sudah menjadi nyata kepada tubuh, ya, nyata kepada keseharian gerakan kita, ya, jangan kita segan-segan kita berbagi. Ya, kita berbagilah duluan kepada keluarga, istri, suami, anak-anak kita, ya, dan jangan pernah kamu membawa nama seseorang di dalam ilmu itu. Ya, siap. Ya, mungkin iya, sama-sama Abah. Amin, dengan ucapan yang sama. Sehat kita semua. Ya, kalau ada yang sakit mudah-mudahan disembuhkan, kalau ada lagi yang ya gundah gulana mudah-mudahan disenangkan hatinya, dibukakan pikirannya agar tenang. Ya, mungkin begitu saja ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kita semua. Waalaikumsalam.